Sistem Super Devouring. Bab 801 Bunuh Pangeran Tertua. Orang-orang menyebalkan, keluar. Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan menyerang, karena orang-orang ini terlalu menyebalkan. Lorong di tembok kota tidak lebar, dan orang-orang yang menyerbu masuk akan sangat memengaruhinya. Pemusnahan 4 arah. Semburan energi melonjak keluar, dan wakil jenderal pedang panjang di sekitar Ye Xuan langsung terguncang. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian hitam juga bergegas ke sisinya dan menamparkan dengan telapak tangan. Pah! Telapak tangan ini menamparkan baju besi emas berpola naga milik Ye Xuan, dan kekuatan telapak tangan menembus tubuh Ye Xuan melalui baju besi emas berpola naga, merusak organ dalam Ye Xuan dengan parah. Embun! Ye Xuan memuntahkan seteguk darah di topengnya, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Oh tidak, aku jatuh ke dalam perangkap. Pria parubaya berpakaian hitam itu langsung bereaksi. Dia mengira perintah Pangeran Ye Xuan akan diletakkan di dadanya, tetapi dia tidak menyangka itu ada di sana. Ini memang disengaja oleh Ye Xuan, jika tidak, akan sulit bagi pria parubaya berpakaian hitam itu untuk mendekatinya. Aku akan berurusan denganmu terlebih dahulu, mata ilusi. Mata Ye Xuan melebar, dan kekuatan tak terlihat memasuki mata pria parubaya berpakaian hitam itu, membuatnya tertegun sejenak. Meskipun kali ini kurang dari waktu untuk berkedip, itu sudah cukup bagi Ye Xuan. Desis. Ye Xuan menyapu pedang taring serigala di tangannya, dan pria parubaya berpakaian hitam itu mengangkat lengannya ke atas. Pada saat yang sama, Ye Xuan telah meninju, dengan tepat mengenai perintah pangeran di pinggang pria parubaya itu. Krak. Dengan suara renyah, perintah pangeran pria parubaya itu hancur, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari alam rahasia. Sebelum dia menghilang, Ye Xuan juga melihat ekspresinya yang ketakutan. Namun, yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Ye Xuan adalah bahwa hal-hal di cincin Qian Kun orang ini berada di luar imajinasinya. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan kehendak kaisar saat ini disegel pada 85%. Alam, tiba-tiba menerobos. Apa, dia hanya wakil pemimpin sekte hantu. Jadi, pada saat ini, mata Ye Xuan tiba-tiba berbinar. Mungkinkah pangeran tertua adalah pemimpin sekte hantu? Tetapi sekarang bukan saatnya untuk berpikir terlalu banyak, masih lebih penting untuk menghancurkan kota. Setelah menerobos, kekuatan serangan Ye Xuan setidaknya berlipat ganda. Dalam waktu kurang dari 3 detik, gerbang kota runtuh. Haha. Ye Xuan bergegas masuk dengan cepat dan tertawa. Tampaknya kemenangan adalah miliknya. Namun, tepat saat gerbang kota runtuh, tiba-tiba ada kilatan di langit. Guntur kesengsaraan tertinggi, menghantam. Ye Xuan tercengang, menyaksikan guntur kesengsaraan tertinggi menyerang di aula utama, dan aula utama langsung pecah dengan lubang besar. Sekarang, guntur kesengsaraan telah menyerang, selama pangeran tertua berhasil selamat dari guntur kesengsaraan, maka dia dapat memadatkan tubuh emas tertinggi dan mencapai yang tertinggi. Jika tidak, maka satu-satunya hasilnya adalah jiwanya akan tercerai-berai. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu, dia tidak peduli, karena keluarga kerajaan tidak campur tangan, itu berarti bahwa persidangan pangeran masih berlangsung, dia harus segera menghancurkan pilar naga. Namun, ketika dia tiba di aula utama, dia menemukan bahwa pangeran tertua telah berdiri. Pada saat ini, seluruh tubuh pangeran tertua bersinar dengan cahaya keemasan, dan bahkan matanya berubah menjadi emas. Meskipun Ye Xuan tidak tahu bahwa pangeran tertua memiliki baju besi emas bermotif naga, karena pangeran tertua telah menyimpannya, tetapi Ye Xuan telah melihat bahwa pangeran tertua telah selamat dari guntur kesengsaraan tertinggi itu, mencapai yang tertinggi, dan memadatkan tubuh emas tertinggi. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah, dan dia buru-buru menebas dengan pedang. Target serangan itu bukanlah pangeran tertua yang merasakan kekuatan baru, tetapi pilar naga di sebelah pangeran tertua. Selama pilar naga hancur, kemenangan akan menjadi milik pangeran ke-6, dan tidak akan ada gunanya bahkan jika pangeran tertua berhasil mencapai yang tertinggi. Swiss. Retakan ruang bundar ini menembus udara, tetapi pada saat ini, mata pangeran tertua tiba-tiba kembali normal, dan dia melangkah di depan pilar naga. Bang! Retakan ruang bundar itu langsung menebas pangeran tertua, dan setelah suara teredam, pangeran tertua tidak terluka. Tubuh emas tertinggi. Ye Xuan melebarkan matanya dan memindai dengan mata wawasan, hanya untuk menemukan bahwa mata wawasan tidak dapat melihat melalui pangeran tertua. Ada lapisan film emas di permukaan tubuh pangeran tertua yang menghalangi mata wawasan. Ini adalah tubuh emas tertinggi. Dia telah kehilangan waktu terbaik untuk menyerang.
Sekarang pangeran tertua telah berhasil melewati kesengsaraan, dia tidak dapat menghancurkan pilar naga di depan orang kuat tertinggi. Ujian putra mahkota telah berakhir. Wah, kau hampir membuatku kalah. Hari ini, bahkan jika ayah datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Pergilah ke neraka. Setelah pangeran tertua melihat Ye Xuan, kemarahan sebelumnya langsung melonjak. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan segera meninju. Bayangan tinju ini langsung mengenai kepala Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan memiliki baju besi emas dengan pola naga, pukulan ini cukup untuk meledakkan kepalanya. Pangeran tertua, bunuh dia. Mungkinkah aku akan binasa seperti ini? Mata Ye Xuan melebar, dan kecepatan aliran di sekitarnya tiba-tiba melambat banyak. Dia banyak berpikir. Meskipun dia bisa menghindari pukulan ini, bagaimana dia bisa menghindari pengejaran kekuatan tertinggi pangeran tertua? Tidak, ada cara lain. Bertarung sampai mati, bertarung. Ye Xuan diam-diam melantunkan menelan khusus di dalam hatinya. Ding, menelan khusus niat pedang berhasil, dan saat ini adalah niat pedang setengah selesai. Perintah sistem berbunyi. Baru saja, Ye Xuan meledakkan pria parubaya berpakaian hitam itu keluar dari alam rahasia, memperoleh cincin Qiankun miliknya, dan menerobos karenanya. Namun, saat itu, Ye Xuan bergegas masuk dan tidak mencoba menelan niat pedang secara khusus. Sekarang dia mencobanya dan menemukan bahwa menelan kristal sudah cukup. Niat pedang. Dia akhirnya memahami niat pedang. Dia dapat memblokir pukulan ini. Tidak hanya itu juga dapat menghancurkan pilar naga. Retakan langit bulat. Ye Xuan menebas dengan pedang, dan serangan ini mengandung niat pedang. Bahkan yang paling kuat mungkin tidak dapat memahami niat pedang, tetapi Ye Xuan melakukannya. Karena ini adalah pertama kalinya, Ye Xuan tidak mengetahui kekuatan niat pedang. Tebasan melingkar ini dengan mudah mematahkan bayangan tinju pangeran tertua, dan di bawah tatapan ngeri pangeran tertua, tebasan itu menusuk dada pangeran tertua, dan pada saat yang sama memotong pilar naga. Hiss! Suara renyah menyebar, dan mata pangeran tertua membelalak. Dia menunduk dan mendapati tangan kirinya terjatuh ke tanah, garis darah retak di dadanya, darah muncrat keluar, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua dan terjatuh ke belakang. Tubuh emas tertinggi hancur. Tidak hanya itu, jantung pangeran tertua juga terpotong dua oleh pedang Ye Xuan. Apa? Ye Xuan terkejut saat melihat tubuh pangeran tertua yang terpotong dua. Dalam dugaannya, pukulan ini dapat melukai pangeran tertua dengan serius, dan kemudian menggunakan tubuh pangeran tertua untuk menghancurkan pilar naga. Tanpa diduga, pedang itu langsung memotong pangeran tertua hingga mati. Siapakah pangeran tertua? Pangeran tertua adalah putra tertua Kaisar Dinasti Api Matahari, dan Pangeran Dinasti Api Matahari. Namun, dia meninggal di sini, yang merupakan masalah besar. Sudah berakhir. Ini adalah pikiran pertama Ye Xuan. Niat pedang akhirnya keluar. Bab 802, Pangeran Tertua, Ras Asing. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan menggunakan niat pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa niat pedang akan begitu kuat sehingga dapat membunuh orang kuat tertinggi. Ini mungkin karena pangeran tertua baru saja menerobos, dan tubuh emas tertinggi belum sepenuhnya terkondensasi. Sekarang, dia dalam tragedi, karena keluarga kerajaan api matahari tidak akan membiarkannya pergi. Plop. Pilar naga jatuh, dan ketika suara keras itu terdengar di telinga Ye Xuan, tiba-tiba, sebuah pintu masuk ke alam rahasia muncul di depannya, dan beberapa sosok bergegas keluar. Di antara sosok-sosok ini, salah satunya adalah Kaisar dari dinasti suci api matahari. Dia menatap tubuh pangeran tertua dan berkata dengan ngeri, bagaimana tubuh emas tertinggi bisa hancur. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Xuan dan bertanya, apakah kamu sudah memahami niat pedang? Pangeran tertua telah menerobos. Meskipun tubuh emas tertinggi belum sepenuhnya terkondensasi, itu bukan lagi sesuatu yang dapat dilukai oleh setengah langkah tertinggi. Jika ingin melukai tubuh emas tertinggi, hanya niat pedang. Ini. Hati Ye Xuan bergetar saat menghadapi tatapan membunuh Kaisar Dinasti Api Matahari. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ini adalah niat pedang setengah jadi yang tiba-tiba kusadari saat menghadapi kematian tadi. Setelah mendengar pengakuan pribadi Ye Xuan, Kaisar Dinasti Api Matahari dan orang-orang di sekitarnya semuanya terkejut. Niat pedang. Ternyata itu adalah niat pedang. Tahukah kamu, bahkan Kaisar Dinasti Api Matahari, kekuatan tertinggi, belum menyadari niat pedang. Yang mulia, tubuh pangeran telah berubah.
Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba menunjuk tubuh pangeran tertua dan berkata, "Hah." Setelah pengingat ini, Kaisar mengalihkan pandangannya dari Ye Xuan ke tubuh pangeran tertua, dan menemukan bahwa bagian bawah tubuh pangeran tertua telah menumbuhkan ekor berpola. Tidak hanya itu, bahkan wajahnya telah mengalami perubahan besar. "Alien, pangeran itu sebenarnya alien, ini klan pawang ular," seru pria parubaya itu. Kaisar juga sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa pangeran tertua bukanlah manusia. Ada pola lain di wajahnya. Ini adalah wujud aslinya. Pawang ular di antara ras alien memiliki kemampuan untuk menyamar. Dia langsung berubah menjadi penampilan pangeran tertua dan menyelinap ke keluarga kerajaan. Bahkan orang kuat tertinggi pun tidak menemukannya. "Anakku, dia sudah lama meninggal." Kaisar Rian langsung bereaksi. Pangeran tertua yang meninggal itu bukanlah manusia, tetapi pawang ular yang menyamar sebagai putra sulungnya. Dia bergegas untuk menyimpan cincin Qian Kun milik pangeran tertua, memeriksanya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. "Aku khawatir ras alien ini telah menyelinap masuk lebih dari 10 tahun yang lalu." Kaisar Rian menggertakkan giginya. Dia menemukan beberapa petunjuk di antara para ahli pawang ular yang menyamar sebagai pangeran tertua. Seluruh pemerintahan mungkin disusupi oleh pawang ular yang bisa menyamar. Namun, tidak ada daftar di cincin Qian Kun. Ye Xuan, yang berdiri di samping, juga ketakutan. Dia pernah mendengar tentang ras alien, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ras alien. Selain manusia, ada banyak ras lain di dunia ini, seperti ras iblis, ras laut, dan ras binatang, Del. Setan, ras laut, dan binatang ini semuanya dianggap ras alien bagi manusia. Ras binatang adalah ras antara ras manusia dan ras iblis. Nenek moyang mereka sebenarnya adalah manusia, tetapi beberapa manusia memilih untuk kawin dengan binatang, sehingga melahirkan ras binatang. Ras pawang ular adalah ras binatang, yang juga merupakan ras alien yang disebutkan oleh Kaisar Dinasti Api Matahari. Ini adalah ras yang lahir dari hibridisasi manusia dan binatang suci ular. Ye Xuan juga tidak berdaya. Manusia dan ular sebenarnya bisa kawin. Ini bertentangan dengan keinginan surga. Untuk sesaat, Kaisar Dinasti Api Matahari tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, Ye Xuan membunuh pangeran tertua dengan niat pedang, dan dia pasti telah membunuh Ye Xuan, tetapi sekarang pangeran tertua bukanlah putra tertua dari Dinasti Api Matahari, tetapi seorang pawang ular yang mengintai di Dinasti Api Matahari. Jadi, Ye Xuan tidak bersalah. "Yang mulia, bagaimana dengan sekarang?" tanya Kasim Wu di sampingnya. "Saya tidak menyangka bahwa Dinasti Api Matahari saya disusupi oleh begitu banyak ras alien. Pangeran tertua telah meninggal dan disamarkan oleh klan jimat ular. Bahkan saya tidak mengetahuinya." Kaisar Dinasti Api Matahari merasa ngeri dan melanjutkan, "Pengadilan Putra Mahkota ditangguhkan sementara. Semua anggota di bawah komando Pangeran Tertua harus dikendalikan. Tidak, semua yang berpartisipasi dalam Pengadilan Putra Mahkota harus dikendalikan. Tidak seorang pun harus dilepaskan." "Ya." Kasim Wu menjawab. Kemudian, Kaisar Dinasti Api Matahari menatap Ye Xuan dan berkata, "Apa asal-usulmu?" Mendengar pertanyaan ini, tubuh Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang, dan berkata, "Saya menukar gelar Markis dari penjara surgawi No. 6, dan kemudian saya disukai oleh orang-orang Pangeran ke-6. Ye Xuan membuat cerita panjang menjadi pendek, tetapi Kaisar Dinasti Api Matahari tidak mempercayai siapapun sekarang, dan berkata, "Meskipun karena Anda saya mengenali ras alien ini, itu tidak berarti apa-apa." Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi. "Yang mulia, pangeran tertua ini. Alien ini memiliki seorang pria parubaya berpakaian hitam di sebelahnya. Dia adalah wakil pemimpin kultus hantu. Tidak hanya itu, wanita berjubah hitam dari pangeran ketujuh adalah orang suci kultus hantu." Ye Xuan dengan cepat mengeluarkan beberapa cincin Qian Kun, menuangkan semua bukti ke dalamnya, dan menyerahkannya. "Saya tahu kultus hantu, dan saya tahu bahwa pangeran tertua adalah pemimpin kultus hantu, tetapi saya tidak menyangka bahwa alien berada di balik ini." Kaisar Rian berkata dengan mata menyipit. "Pangeran tertua adalah pemimpin sekte hantu. Tidak ada yang istimewa bagi orang seperti itu untuk menjadi kaisar. Bagaimanapun, setiap kaisar harus bertarung dengan saudara-saudaranya sebelum menjabat, dan banyak orang telah meninggal. Ketika Kaisar Rian menjabat sebelumnya, dia juga melakukan beberapa hal yang memalukan.
Namun, klan jimat ular adalah ras alien, dan pangeran tertua telah meninggal sejak lama. Bahkan jika tahta jatuh ke tangan orang luar, tahta itu tidak dapat jatuh ke tangan orang luar. Mendengar ini, pikiran Ye Xuan bergetar lagi. Benar saja, Kaisar Rian tahu tentang sekte hantu, dan tampaknya dia diam-diam menyetujui tindakan pangeran pertama dan ketujuh. Ada teknik rahasia dalam sekte hantu yang dapat menggunakan sejumlah besar lentera hantu untuk secara paksa meningkatkan wilayah, yang mengharuskan pembunuhan sejumlah besar Raja Puncak dan setengah langkah tertinggi. Namun, ini juga diam-diam disetujui oleh Kaisar Rian. Jika Anda ingin naik tahta, bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa beberapa cara? Kumpulkan semua orang di Istana Api Matahari. Setelah Kaisar Rian selesai berbicara, dia langsung meninggalkan alam rahasia. Saat berikutnya, pemandangan di depan Ye Xuan juga berubah. Setelah meninggalkan alam rahasia, orang yang berdiri di sampingnya adalah Pangeran ke-6. Ye Xuan, apa yang terjadi? Kita menang. Pangeran ke-6, yang masih tidak mengerti apa yang terjadi, bertanya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membunuh pangeran pertama secara tidak sengaja, tetapi pangeran pertama bukanlah manusia, tetapi pawang ular. Pangeran pertama yang sebenarnya mungkin sudah lama mati. Apa? Setelah mendengar ini, pangeran ke-6 gemetar. Dia takut setengah mati ketika mendengar bahwa Ye Xuan telah membunuh pangeran pertama secara tidak sengaja, tetapi ketika dia mendengar sisanya, dia sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar dan lidahnya tidak bisa berhenti. Klan jimat ular, pangeran tertua sebenarnya adalah ras asing. Yang Qi bertanya dengan kaget. Ya. Ye Xuan mengangguk. Justru karena inilah mereka diteleportasi langsung ke Istana Api Matahari. Langkah selanjutnya mungkin adalah interogasi. Segera, ke-16 pangeran berkumpul bersama. Tidak hanya itu, tetapi anggota tim mereka yang telah berpartisipasi dalam persidangan Putra Mahkota juga dipanggil satu per satu. Awalnya ada 17 pangeran, tetapi sekarang setelah pangeran tertua dari klan jimat ular telah meninggal, hanya tersisa 16. Bab 803 Ulasan. Tuan Liang, aku mengandalkanmu. Kaisar dinasti Api Matahari juga tiba-tiba muncul, dan di belakangnya, mengikuti seorang lelaki tua berpakaian hitam. Lelaki tua berpakaian hitam itu memiliki mata yang sangat tajam, dan setelah sekilas, dia jatuh pada Ye Xuan. Selama persidangan Putra Mahkota, lelaki tua berpakaian hitam itu juga melihat ke tempat lain, dan secara alami mengenali Ye Xuan yang memimpin pertempuran pengepungan dan penjarahan ini. Sangat kuat, pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Ye Xuan gemetar di sekujur tubuhnya, dan mata pihak lain membuatnya berdebar-debar, dia pasti pembangkit tenaga listrik tertinggi. Apakah semua anggota pangeran tertua sudah datang? Kaisar Api Matahari duduk di singgasana naga dan melihat sekeliling. Mereka semua ada di sini, hanya 10 orang. Kasim Wu berkata dengan suara rendah. Kaisar Rian mengikuti tatapan Kasim Wu dan menatap lelaki parubaya berpakaian hitam itu. Dia berkata, kamu adalah wakil pemimpin sekte hantu, kan? Lelaki parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Ia pun terkejut saat melihat tubuh pangeran tertua tiba-tiba berubah menjadi tubuh manusia ular. Oleh karena itu, ia tak berani menyembunyikannya dan mengangguk serta menjawab, Yang Mulia, ya. Siapa pemimpin sekte hantu? Kaisar Rian bertanya lagi. Pangeran tertua. Pria parubaya berpakaian hitam itu menjawab tanpa berpikir. Apakah kau manusia? Kaisar Rian bertanya lagi. Ya. Pria parubaya berpakaian hitam itu menjawab tanpa berpikir. Pada saat ini, pemuja keluarga kerajaan Haokeye datang dan berkata dengan dingin, tatap mataku. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap mata lelaki tua Haokeye, lalu yang terakhir bertanya, apakah kau punya hubungan dengan ras alien? Tidak. Pria parubaya berpakaian hitam itu langsung menjawab. Namun, saat ia memikirkan kata-kata itu, terdengar suara renyah, dan pria parubaya berpakaian hitam itu mengangkat lengannya lagi. Ia pernah ditebas oleh Ye Xuan sebelumnya, dan ia langsung diobati setelah keluar, dan lengan baru tumbuh. Namun sekarang, ia ditebas lagi. Jika ingin menilai apakah itu alien, Anda dapat mengetahuinya dari lengan yang patah. Jika itu alien, lengan yang patah juga akan berubah. Lengan yang patah dari pria parubaya berpakaian hitam itu tidak berubah, dan itu masih lengan manusia, jadi itu dapat membuktikan bahwa dia adalah manusia, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan alien. Pria tua bermata elang menilai apakah kata-kata orang lain itu benar dengan melihat matanya. Meskipun dia tidak melihat mata pria parubaya berpakaian hitam itu berfluktuasi, ada kalanya dia tidak akurat.
Minggir. Pria tua bermata elang itu berkata, dan kemudian dia berteriak, di mana orang suci agama hantu. Suara itu bergema di aula, dan seseorang di aula itu gemetar. Wanita berjubah hitam itu melihat bahwa itu adalah gilirannya, dan segera berbalik dan bergegas keluar dari aula api matahari. Mau pergi. Seorang master yang menjaga di luar aula api matahari tiba-tiba melompat dan menendang keluar. Bang! Wanita berjubah hitam itu ditendang dan jatuh di samping pria tua bermata elang itu. Ye Xuan mengangkat alisnya. Wanita berjubah hitam ini setidaknya 100% tersegel, tetapi dia ditendang dan memuntahkan darah. Lawannya sangat kuat. Dia segera menggunakan Eye of Insight untuk memindai dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat menembus pria berbaju besi. Pihak lain juga merupakan orang kuat tertinggi. Orang ini seharusnya menjadi pengawal pribadi kaisar. Ye Xuan menelan ludahnya. Set. Pada saat ini, lengan wanita berjubah hitam itu tiba-tiba terangkat. Pria tua dengan mata elanglah yang mengambil tindakan. Jika tidak ada hantu, mengapa wanita berjubah hitam ini melarikan diri? Benar saja, lengan wanita berjubah hitam itu berubah setelah beberapa saat, dan tiba-tiba pola aneh berwarna hijau muncul di atasnya. Klan pesona ular. Apa, wanita ini juga alien? Ye Xuan terkejut, karena dia telah memindainya sekali dengan Eye of Insight sebelumnya, dan tidak menemukan perbedaan apapun di lingkungan internal wanita berjubah hitam ini. Karena itu adalah ras alien, Eye of Insight setidaknya harus dapat mendeteksi ekornya, tetapi Ye Xuan tidak melihatnya. Ini berarti bahwa klan pawang ular memiliki kemampuan yang kuat untuk berkamuflase. Tidak mengherankan bahwa pangeran tertua tidak ditemukan oleh kekuatan tertinggi dari keluarga kerajaan dinasti suci api matahari dan mengintai selama lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia telah memotong pergelangan tangan wanita berjubah hitam sebelumnya, tetapi dia hanya melepas cincin Qian Kun dan membuang tangan patah pihak lain. Dia tidak memperhatikan. Jika dia lebih memperhatikan saat itu, dia akan menemukan bahwa itu adalah lengan orang-orang ular. Itu memang ras alien. Orang tua dengan mata elang itu menyapu dalam sekejap dan menangkap wanita berjubah hitam itu secara langsung. Tidak mungkin. Tiba-tiba sebuah panggilan menarik perhatian semua orang. Pangeran ketujuh bergegas keluar dari kerumunan dan melihat lengan yang patah di tanah yang telah berubah. Dia berkata dengan ngeri, tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu adalah ras alien? Kami. Pangeran ketujuh tidak melanjutkan, karena dia dan wanita berjubah hitam itu telah tidur bersama setidaknya selama ratusan hari dan malam. Sekarang setelah dia tahu bahwa pihak lain adalah pawang ular, dia hampir muntah. Dia, orang yang dia setubuh ternyata adalah manusia ular. Ras manusia telah melakukan percobaan sebelumnya. Setiap kali manusia dan manusia binatang bergabung, darah mereka akan terasing, dan keturunannya akan tetap menjadi manusia binatang. Jika wanita berjubah hitam ini melahirkan seorang anak, maka semuanya akan menjadi serius. Pangeran ketujuh memiliki darah keluarga kerajaan dinasti suci api matahari, tetapi dia benar-benar melahirkan orang asing. Ini adalah skandal besar. Namun, wanita berjubah hitam dan pangeran tertua sama-sama berasal dari klan jimat ular. Mereka tidak akan memilih untuk memiliki keturunan, bagaimanapun juga, ini akan mengungkap identitas mereka. Wajah Kaisar Api Matahari berubah, dan dia melirik lelaki tua bermata elang itu. Yang terakhir segera mengerti dan berkata, Pangeran ketujuh, maafkan aku. Swiss. Sebelum Pangeran ketujuh sempat bereaksi, pergelangan tangannya telah terpotong. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari nasib diinterogasi. Pada saat itu, dia segera mengeluarkan pil ajaib dari cincin Qian Kun dan menelannya. Tidak lama kemudian, lengan yang patah itu tumbuh kembali. Bagaimanapun, Half Step Supreme masih berada di ranah Void God, jadi lukanya relatif mudah diobati. Jika Anda mencapai Supreme dan memadatkan Supreme Golden Body, maka akan lebih sulit untuk terluka. Namun, begitu Supreme terluka, seperti lengannya terpotong, itu akan sangat menyedihkan, karena Supreme Golden Body sangat sulit untuk diperbaiki. Ketika lengan Pangeran ketujuh yang patah tumbuh, lengannya yang patah masih tidak berubah, membuktikan bahwa dia bukan alien. Namun, wanita berjubah hitam itu memiliki hubungan dekat dengannya, jadi dia tidak bisa lepas dari hubungan itu. Pangeran ketujuh, silakan minggir. Kata lelaki tua dengan mata elang itu.
Kemudian, lelaki tua bermata elang itu mengeluarkan dua taji tulang dari cincin Qian Kun dan menusukkannya langsung ke bahu wanita berjubah hitam itu, yang dapat menghambat peredaran ki sejati wanita berjubah hitam itu. Ah! Wanita berjubah hitam itu menjerit kesakitan dan mendapati bahwa ki sejatinya tidak dapat bersirkulasi. Wajahnya muram dan dia dibawa ke samping oleh seorang penjaga. Selanjutnya, silakan naik satu per satu. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Lelaki tua bermata elang itu melihat sekeliling dan berkata, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, potong satu lengan. Orang-orang yang hadir tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka mulai memotong pergelangan tangan mereka satu per satu, dan kemudian menerima ramuan berharga untuk pulih. Satu per satu, tangan dan lengan yang patah jatuh di Istana Api Matahari, dan darah berceceran di seluruh Istana Api Matahari. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah dinasti suci Api Matahari. Bab 804, tidak bertujuan untuk Sunfire. Semua orang di depannya normal, dan kemudian giliran Pangeran ke-6. Pangeran ke-6 tahu bahwa dia juga dicurigai, jadi dia memotong salah satu pergelangan tangannya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Baiklah, silakan minggir. Pangeran ke-6. Orang tua dengan mata elang itu menyipitkan matanya, dan kemudian matanya tertuju pada Ye Xuan di belakang Pangeran ke-6. Meskipun Ye Xuan membunuh pangeran tertua dan mengungkap pangeran tertua, dia masih menjadi tersangka. Ye Xuan menawarkan pedang gigi serigala dan bersiap untuk memotong caranya, tetapi pada saat ini, Kaisar Sunfire berbicara. Tunggu, lupakan saja. Kaisar Sunfire menatap Ye Xuan dan berkata, apa? Ye Xuan terkejut. Kaisar Sunfire benar-benar memilih untuk mempercayainya, yang membuatnya terkejut. Lagi pula, sebelum dia, banyak orang telah memotong tangan mereka, termasuk pangeran dan pangeran ke-6 yang akan menjadi putra mahkota. Dan posisinya di hati Kaisar Sunfire bahkan lebih tinggi daripada pangeran ke-6. Namun, Ye Xuan juga memahami maksud Kaisar Sunfire. Kekuatan Kaisar. Karena dia memahami maksud pedang yang bahkan mungkin tidak dipahami oleh para master tertinggi, Kaisar Rian sangat menghargainya. Kaisar Rian ingin memenangkan hatinya, jadi dia mempercayainya. Terima kasih, Yang Mulia. Ye Xuan menghela napas lega dan berterima kasih padanya. Sebenarnya, dia juga takut tangannya dipotong. Bagaimanapun, dia memiliki darah pohon kehidupan di tubuhnya. Jika lengannya dipotong, lengannya akan langsung layu, dan dia pasti akan dikira sebagai manusia binatang. Dia berjalan ke samping dan berdiri di samping Pangeran ke-6. Ye Xuan, kamu, memahami maksud pedang? Pangeran ke-6 bertanya dengan ngeri. Yah, aku menyerang kota sebelumnya dan membuat marah pangeran tertua. Setelah pangeran tertua selamat dari malapetaka tertinggi, dia ingin membunuhku. Saat itu, aku kebetulan memahami maksud pedang, dan hampir menyebabkan bencana. Ye Xuan mengangguk. Pangeran ke-6 merasa luar biasa. Seorang master tertinggi setengah langkah memahami maksud pedang. Ini adalah seorang jenius super. Hanya ada segelintir master tertinggi dalam keluarga kerajaan yang telah memahami niat pedang, dan bahkan lebih sedikit yang telah memahami niat pedang di tingkat tertinggi setengah langkah. Saya khawatir bahkan jika Anda menjungkir balikkan seluruh dinasti suci api matahari, Anda tidak dapat menemukan satu pun. Monster, Pangeran ke-6 hanya dapat menggunakan kata monster untuk menggambarkan Ye Xuan saat ini. Saat ini. Pangeran ke-16, apa yang kamu tunggu? Orang tua dengan mata elang menyipitkan matanya. Pangeran ke-16 sebenarnya baru berusia 19 tahun. Mungkin karena dia belum pernah terluka sebelumnya, dia tidak seperti Ye Xuan yang telah bertarung dan meningkat, jadi dia sedikit ragu-ragu. Tetapi saat berikutnya, orang tua dengan mata elang melakukannya untuknya. Swiss. Sebuah pergelangan tangan jatuh ke tanah, dan kemudian Pangeran ke-16 tiba-tiba melompat dan menikam Kaisar Api Matahari dengan pedang. Itu memang ras alien. Orang tua bermata elang itu langsung mengambil pedang panjang itu, lalu mengeluarkan dua taji tulang dan menusukkannya langsung ke bahu Pangeran ke-16. Energi sejati dalam tubuh Pangeran ke-16 langsung terkunci. Aduh, aku tidak menyangka Pangeran ke-16 juga akan mati. Kaisar Api Matahari duduk di singgasana naga dan mendesah. Alien lain dari klan mantra ular muncul. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Mereka tidak tahu apakah kerabat dan teman mereka telah meninggal dan digantikan oleh klan mantra ular. Setelah Pangeran ke-16, beberapa alien lagi muncul dan semuanya ditangkap.
Mereka yang membuktikan ketidakbersalahan mereka dengan memotong pergelangan tangan mereka tidak dibebaskan, tetapi dibawa ke sebuah ruangan oleh orang tua bermata elang untuk diinterogasi. Orang tua bermata elang itu memiliki mata yang sangat kuat, dan dengan goncangan kekuatannya, dia benar-benar menangkap beberapa orang lagi yang ada hubungannya dengan alien. Ketika Kaisar Rian melaporkan masalah itu kepada keluarga kerajaan Rian juga terkejut, dan kemudian melancarkan gerakan besar. Siapapun yang merupakan orang harus memotong tangannya. Kali ini, operasi penyisiran alien memakan waktu 7 hari 7 malam. Harus dikatakan bahwa alien telah menyusup sangat dalam. Kasim, Dayang Istana, dan Selir telah menangkap ribuan orang. Hanya ada puluhan ribu orang di seluruh istana, dan 1/10 dari mereka adalah klan jimat ular. Sungguh menakutkan. Selain itu, ini masih di dalam istana, dan kediaman 17 pangeran belum diselidiki secara menyeluruh. Ketika menyelidiki 17 rumah besar secara menyeluruh, Ye Xuan juga dipanggil oleh Kaisar Rian. Saat ini, di sebuah istana kecil di Istana Kekaisaran. Ye Xuan, hanya karena kamu membantu keluarga kerajaan Rian menemukan klan pawang ular, itu sudah cukup untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Kaisar Rian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata kepada Ye Xuan dengan punggung menghadapnya. Terima kasih atas kepercayaanmu, Yang Mulia. Ye Xuan dengan cepat mengepalkan tinjunya. Aku melihatmu mengeluarkan pedang gigi serigala sebelumnya. Kamu seharusnya mewarisi Jenderal Gigi Serigala dari dinasti suci kuno, kan? Kaisar Rian bertanya lagi. Ye Xuan berhenti sejenak dan mengangguk, ya. Meskipun ada juga warisan Jenderal Gigi Serigala di alam rahasia perjuangan keberuntungan naga, tidak ada pedang gigi serigala. Jenderal Gigi Serigala memberikan banyak kontribusi bagi dinasti suci kuno, tetapi dia akhirnya meninggal dalam kesengsaraan guntur. Sebenarnya, aku tahu makam jenderalnya. Kaisar Rian berkata. Ye Xuan mengangkat alisnya, tetapi segera tenang. Semua barang di makam jenderal itu milik keluarga kerajaan Rian, jadi Kaisar Rian tidak mengirim orang untuk menggali. Jangan bicarakan ini. Apa pendapatmu tentang ras alien? Kaisar Rian bertanya lagi. Pendapat ras alien. Ye Xuan berhenti sejenak dan menjawab tanpa sadar, mereka yang bukan rasku pasti memiliki hati yang berbeda. Bagus sekali, hati mereka pasti berbeda. Kaisar Rian tiba-tiba berbalik dan berkata, klan pawang ular ini telah menyusup ke dinasti suci api matahari kita secara diam-diam. Keluarga kerajaan api matahari kita tidak pernah menyadarinya. Mereka pasti menyamar sebagai manusia untuk menyusup. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dinasti suci. Ye Xuan tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan tenang. Dinasti suci api matahari kita telah disusupi dengan sangat buruk, jadi dinasti suci di sekitarnya pasti sama. Dinasti suci api matahari kita dipisahkan dari dinasti suci pesona ular oleh beberapa dinasti suci, dan hanya dari dinasti suci macan tutul gila, jadi pawang ular ini seharusnya berasal dari dinasti suci macan tutul gila. Kaisar Rian terus berbicara, tetapi Ye Xuan tidak mengerti mengapa Kaisar Rian mengatakan ini kepadanya. Tepat ketika dia ragu, Kaisar Rian akhirnya berkata, kamu hanya setengah langkah menuju yang tinggi, tetapi kamu telah memahami arti pedang. Kamu adalah jenius paling luar biasa dalam sejarah dinasti suci api matahariku. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kamu bersedia bergabung dengan keluarga kerajaanku dan melayani keluarga kerajaanku? Tentu saja. Setelah mendengar perkataan Kaisar Rian, hati Ye Xuan bergetar. Pihak lain benar-benar ingin merekrutnya. Melihat keraguan Ye Xuan, mata Kaisar Rian berbinar dan bertanya, kau tidak mau? Ye Xuan terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tertarik pada Sun Flame. Kalimat ini juga diucapkannya dengan sangat berani, karena ada kemungkinan ia akan ditampar sampai mati oleh Kaisar Rian. Setelah mendengar ini, Kaisar Rian juga terkejut. Setelah jeda selama 3 detik, ia berkata, dengan kualifikasimu, dinasti suci Sun Flame-ku benar-benar tidak dapat menahanmu, tetapi kau dapat menggunakan dinasti suci Sun Flame-ku sebagai batu loncatan. Ye Xuan menduga bahwa ia salah dengar. Kaisar dinasti Sunfire benar-benar mengatakan hal seperti itu, memperlakukan dinasti Sunfire sebagai batu loncatan. Sederhananya, itu adalah batu loncatan, terus terang saja, itu adalah batu loncatan. Bab 805, Seni Kaisar Langit. Ye Xuan tidak pernah menyangka bahwa dirinya yang baru setengah memahami ilmu pedang akan begitu dihormati. Kaisar Api Matahari ingin Ye Xuan bergabung dengan dinasti suci Api Matahari terlebih dahulu, dan ketika ia menjadi orang kuat di masa depan, ia akan membantu dinasti suci Api Matahari.
Kalau begitu, aku setuju. Ye Xuan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sekarang setelah hal semacam ini terjadi, meskipun pangeran keenam telah menang, ia takut ia juga akan diselidiki, jadi ia tidak akan diangkat sebagai putra mahkota untuk sementara waktu, hanya setelah ia benar-benar tidak bersalah. Baiklah, kalau begitu kau akan menjadi pemuja kelas 1 dinasti suci api matahariku di masa depan. Cincin Qiankun ini untukmu. Selain itu, semua seni bela diri di keluarga kerajaan terbuka untukmu, termasuk seni Kaisar Langit keluarga kerajaanku. Kaisar Api Matahari berkata, menyerahkan cincin Qiankun kepada Ye Xuan, sambil berkata, benda-benda ini sudah cukup bahkan jika kau adalah yang tertinggi. Ye Xuan mengambil cincin Qiankun dan melihatnya, dan hampir mengamuk. Kaisar memang pantas menjadi kaisar, dan dia murah hati sejak awal. Benda-benda di cincin Qiankun ini pasti akan memungkinkannya untuk langsung menembus ke tingkat ke-10 dari tubuh yang disegel. Terima kasih, Yang Mulia. Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal bagi Anda. Anda harus tinggal di istana selama beberapa hari ke depan dan berusaha untuk tidak keluar. Klan Jimat Ular telah terbongkar kali ini. Saya pikir klan Jimat Ular dan dinasti Macan Tutul Ganas akan mengambil tindakan. Anda harus berhati-hati, kata Kaisar Rian. Kemudian, seorang penjaga membawa Ye Xuan pergi. Klan Jimat Ular dan klan Macan Tutul Ganas keduanya adalah ras alien. Klan Jimat Ular ingin merebut pemerintahan dengan menyamar. Sekarang, Ye Xuan, yang telah memahami niat pedang di tingkat setengah langkah tertinggi, mungkin menjadi target orang-orang yang tersembunyi itu. Setelah Ye Xuan pergi, seseorang tiba-tiba keluar dari balik layar. Itu adalah lelaki tua dengan mata elang yang muncul di istana Rian hari itu. Liang Gongfeng, apa pendapatmu tentang anak ini? Tanya Kaisar Rian. Tidak ada yang aneh tentang itu. Setidaknya aku tidak melihatnya. Lelaki tua bermata elang itu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Bagaimana dengan ras alien itu? Kaisar Rian bertanya lagi. Lelaki tua bermata elang itu masih menggelengkan kepalanya, mereka sangat bungkam, tetapi aku punya teman yang tahu cara bercinta, kamu bisa memintanya untuk datang. Baiklah, berapapun biayanya, kita harus menangkap semua alien itu. Selain itu, kirim beberapa utusan lagi untuk memberi tahu Kaisar tentang dinasti suci di sekitarnya, dan pergi melalui penjara surgawi utama. Kaisar Rian mengangguk. Ya. Lelaki tua bermata elang itu menjawab, lalu pergi. Sebenarnya, yang ditakutkan Kaisar Rian adalah bahwa para penguasa kerajaan di kota kekaisaran telah bercampur dengan klan Jimat Ular, yang merupakan kekuatan tertinggi. Titik. Pada saat ini, Ye Xuan, yang dipimpin oleh seorang penjaga, tiba di kediaman barunya. Sekarang, dia juga seorang pejabat tinggi dinasti Suci Rian. Penyembah kelas 1 adalah level tertinggi, diikuti oleh penyembah kelas 2 dan penyembah kelas 3. Tuan Ye, saya permisi dulu. Kata penjaga itu, lalu pergi. Ye Xuan melihat kebangunan kecil di tepi danau miliknya dan langsung masuk. Kemudian dia mengamatinya dengan mata tajamnya. Sekarang tidak ada seorang pun di dalam. Awalnya, ada Kasim dan Dayang istana di bangunan kecil itu, tetapi setelah kemunculan klan Jimat Ular, mereka semua ditangkap untuk diselidiki, jadi tidak ada seorang pun. Jangan pedulikan sebanyak itu, mari kita menerobos dulu. Ye Xuan menyipitkan matanya dan langsung menelan benda-benda di cincin Qiankun. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan tubuh saat ini 90% tersegel. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan tubuh saat ini 95% tersegel. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan tubuh saat ini 100% tersegel. Kaisar Rian murah hati, dan hal-hal yang diberikannya secara langsung memungkinkannya untuk menerobos ke tubuh yang tersegel 100%, tetapi dia tidak dapat menerobos langsung ke yang tertinggi. Jika Anda ingin mencapai yang tertinggi dan memadatkan tubuh emas tertinggi, Anda harus melewati kesengsaraan tertinggi. Ye Xuan tidak terkecuali. Ding, tingkat keberhasilan tuan rumah saat ini untuk melewati kesengsaraan tertinggi adalah 30%. Sistem itu meminta. Tentu saja, ada tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan, tetapi hanya 30%. Bukankah ini agak terlalu rendah? Ye Xuan sangat tidak berdaya. Selain itu, ini seharusnya masih menjadi faktor baju besi emas berpola naga. Jika baju besi emas berpola naga tidak ditambahkan, itu pasti akan lebih rendah dari 30%, mungkin 20%, atau bahkan 10%.
Baju besi emas berpola naga dapat melemahkan kekuatan kesengsaraan guntur tertinggi hingga 20%, tetapi ini hanya dapat memberi Ye Xuan peluang 30% untuk menerobos. Tampaknya dia harus menggunakan metode lain untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Jika tubuh asliku dan kloninganku bergabung untuk mengatasi kesengsaraan, tingkat keberhasilannya diperkirakan lebih tinggi. Selain itu, aku juga bisa berlatih seni bela diri tertinggi. Huang Tianjue milik keluarga kerajaan dapat menggunakan keberuntungan naga untuk menahan kekuatan kesengsaraan guntur. Aku tidak tahu berapa banyak tingkat keberhasilan yang bisa kudapatkan dengan semua faktor ini. Ye Xuan memikirkannya dan menemukan sebuah kamar untuk beristirahat. Sekarang dia baru saja menerobos, lebih baik tinggal di sini dan menunggu sebentar sebelum mendapatkan seni bela diri tertinggi. Dia tinggal di sini selama 7 hari. Saat ini, setengah bulan telah berlalu sejak kematian pangeran tertua. Dalam setengah bulan terakhir, dinasti suci api matahari masih menangkap klan jimat ular, dan jumlah orang telah mencapai ribuan. Ye Xuan tidak terlalu peduli, dan langsung meninggalkan pondok tepi danau, lalu pergi ke paviliun seni bela diri keluarga kerajaan. Paviliun seni bela diri keluarga kerajaan adalah yang terbesar di dinasti suci api matahari, dan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah dikumpulkan di sini. Kau adalah anak laki-laki yang telah memahami maksud pedang, kan? Lumayan, lumayan. Seni bela diri keluarga kerajaanku ada di lantai 3. Kau bisa pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Jika kau ingin mempelajari seni surgawi kekaisaran, datanglah padaku. Seorang lelaki tua yang duduk di belakang meja kasir berkata kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Ye Xuan menggunakan matanya yang tajam untuk memindainya, dan benar saja, ia terhalang oleh tubuh emas tertinggi lawannya. Lelaki tua ini juga seorang tertinggi. Terima kasih, senior. Ye Xuan mengucapkan terima kasih dan langsung masuk. Seni bela diri ini hanyalah nama dan perkenalan, jadi Ye Xuan menyerah untuk menyalin semua hal ini ke dalam sistem devouring dan langsung pergi ke lantai 3. Lantai 3 dipenuhi dengan semua seni bela diri tertinggi. Seni bela diri tertinggi sangat kuat, dan salah satunya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang tertinggi setengah langkah. Ini juga alasan mengapa Ye Xuan tidak berani bertarung dengan ketiga pangeran. Namun, sang tertinggi memiliki tubuh emas tertinggi. Jika tidak ada keterampilan seperti niat pedang, akan sulit untuk membunuh seorang Supreme hanya dengan seni bela diri Supreme, kecuali seni bela diri Supreme sangat maju. Ye Xuan naik ke atas dan memilih beberapa seni bela diri Supreme, lalu berjalan turun. Senior, saya sudah memilihnya. Ye Xuan melaporkan nama-nama seni bela diri Supreme, dan kemudian lelaki tua itu menyerahkan buku rahasia kepadanya. Nak, ingatlah untuk tidak mewariskan seni bela diri Supreme ini. Mengenai rahasia kaisar, ikutlah denganku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia membawa Ye Xuan ke ruang bawah tanah paviliun seni bela diri. Rahasia kaisar dicatat pada sebuah prasasti batu. Seni kekaisaran ini diciptakan oleh kaisar pendiri dinasti api matahari, tetapi pangeran tertua juga mempraktikkannya, dan wujud asli pangeran tertua adalah roh ular, jadi diperkirakan bahwa seni kekaisaran telah bocor. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak mengambil tindakan apapun. Ding, seni kekaisaran telah berhasil disalin, tuan rumah, apakah Anda ingin mempelajarinya? Ya.